Memang begini, saya pikir pertanyaan Pak Rahmat ini sangat bagus. Apakah nanti mereka tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini penting sekali. Saya berharap pertanyaan ini sampai ke ustadz-ustadz yang kita lihat di YouTube, di medsos, yang dengan mudah mengkafirkan Syiah, mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain sesat, dan mudah-mudahan juga orang-orang Anas ya yang ada di organisasi itu mendengar pertanyaan ini. Apakah tidak takut mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari akhirat? Jelas itu. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengatakan pendengaran kita, pandangan kita, hati kita bahkan semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu mulut mereka ditutup, tapi semuanya bercerita. Jadi memang yang saya betul-betul heran itu sebetulnya poin yang Pak Rahmat katakan ini. Apakah tidak takut menfitnah sana, menfitnah sini? Kalau memang punya hati yang baik, ajak orang Syiah bicara, tanya dengan orang Syiah. Orang Syiah banyak kok, saya pribadi siap. Misalnya kalau mau betul-betul mereka ikhlas mau bertanya, apakah Syiah punya rujukan? Apakah Syiah punya kitab-kitab sebagai referensinya? Banyak sekali itu. Dan referensi Syiah itu bukan hanya ada dalam kitab-kitab Syiah, ada juga dalam kitab-kitab Sunni gitu ya. Jadi saya betul-betul berpikir sebagaimana yang Pak Rahmat katakan ini ya. Memang sunnah Syiah ada masalah, pasti itu. Ada perbedaan, nggak bisa kita ingkari. Tapi semua perbedaan itu sebetulnya sudah didiskusikan oleh para ulama-ulama dahulu. Sudah diberikan jawaban yang cukup rasional, cukup akurat gitu. Dan tidak perlu kita kemudian ulang-ulang. Sekarang ini sebetulnya kewajiban kaum muslimin, sunnah dan Syiah adalah bersatu. Sama-sama membangun umat yang kuat. Tantangan kita besar. Lawan kita itu luar biasa pandainya, visionernya. Zionisme itu luar biasa, punya niat yang sangat buruk terhadap umat ini, terhadap kekayaan-kekayaan negara Islam. Mereka ingin kalau bisa menjajah seluruh negara Islam, memiskinkan umat Islam. Tidak boleh umat Islam ini pintar. Kalau bisa umat Islam ini hanya membeo mereka dan bergantung pada mereka. Nah, ketika ada umat Islam seperti di Iran, tiba-tiba mereka sadar, wah kita harus kuat, kita harus mandiri, kita harus pintar, kita harus kuasai teknologi, kita tidak boleh membeo dengan orang-orang seperti Amerika dan Zionisme. Wah, mereka ketakutan. Kan itu mereka ciptakan konflik sunnah dan Syiah terus menerus. Orang-orang Syiah Anda perhatikan, mereka tidak jawab itu. Mereka tidak layani itu. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan konflik kaum muslimin ini berkepanjangan. Yeah. Tapi terus dari sisi sini, bukan, saya tidak yakin orang Sunni dalam pengertian yang sungguhnya. Misalnya Al-Azhar tidak, Al-Azhar tidak, kemudian orang-orang yang pintar di Turki misalnya tidak, di Yordania tidak, yang betul-betul menjadikan ini sebagai sebuah agenda mereka, itu adalah orang-orang Wahabi dari Saudi Arabia. Itu mereka terus menjadikan ini agenda. Supaya apa? Supaya terjadi konflik terus sunnah dan Syiah. Dan inilah yang sangat kita sayangkan ya, di Indonesia tiba-tiba ada orang-orang yang menganggap ini menjadi agenda utama perjuangan Islam mereka, tanpa mereka melihat hal-hal lain yang harusnya mereka benahi. Kebodohan umat ini, kemudian ketertinggalan umat ini, kemudian kefakiran mereka, kerendahan edukasi mereka, dan sebagainya. Ini yang saya pikir penting sekali untuk kita ingatkan terus ya, insya Allah.